Halo guys, berjumpa lagi dengan gue Koto. Sekarang gue pengen ngajakin kalian lagi buat ngebahas sebuah topik yang mungkin juga banyak banget dari kalian yang lagi nyari topik ini ya. Karena kemarin gue coba lihat di analitiknya Google, di analitiknya YouTube gue. Jadi gue lihat ada beberapa topik yang paling banyak banget dicari oleh kalian. Dan ini salah satu topik yang ingin gue bahas hari ini, yaitu bagaimana caranya buat ningkatin skor TOEFL khususnya di bagian sesi listening. Jadi seperti yang kalian tahu, untuk tes TOEFL itu sendiri kan ada 3 sesi ya. Minimal TOEFL yang tes tertulis yang biasa kita pakai untuk masuk ke jenjang S2, atau misalnya mau daftar PNS atau daftar ke BUMN atau ke perusahaan manapun misalnya, itu biasanya kita pakai di Indonesia ini adalah tes TOEFL yang tertulis. Jadi biasanya diadakan oleh ITS kayak gitu. Nah, biasanya ada 3 sesi tes bahasa Inggris yang dilakukan. Yang pertama adalah listening, yang kedua structure, dan yang ketiga itu adalah reading comprehension atau membaca teks yang kompleks kayak gitu ya. Nah, sekarang kali ini gue pengen ngebahas bagaimana sih caranya, tips-tipsnya untuk bisa meningkatkan skor listening kalian. Karena sebenarnya gini, di dalam tes TOEFL itu sendiri, bagian listening itu sebenarnya bagian yang seharusnya nggak terlalu susah ya, nggak terlalu susah. Ada beberapa alasan sebenarnya kenapa gue bilang alasannya tidak terlalu susah. Yang pertama, biasanya teks yang disampaikan oleh si pembicara pada saat sesi listening itu biasanya teksnya lumayan simpel. Sesuatu yang familiar kita hadapi sehari-hari, kemudian juga bacaannya nggak terlalu panjang gitu, dan secara menebak pun sebenarnya itu bisa ditebak gitu. Cuman yang jadi masalah adalah kadang kita nggak bisa dengar secara jelas apa yang diomongin sama orang itu kan. Itu yang pertama, kita tidak bisa secara jelas untuk mendengar apa yang diomongkan oleh si pembicara. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita nggak ngerti beberapa kosakata yang disebutkan oleh si pembicara. Sehingga ketika dua hal itu nggak kalian kuasain, itu otomatis ya nggak bisa jawab gitu. Kalau misalnya kalian tahu kosakatanya, kemudian tahu juga tentang jelas gitu apa yang diomongin sama dia, itu otomatis kalian udah ngerti konteksnya, dan untuk menjawab pun bisa lebih gampang. Karena di dalam tes TOEFL yang sesi listening ini jumlah soalnya cuma 50 soal, dan itu dikerjakan dalam 30-40 menit. Terkesan kayaknya mepet, tapi sebenarnya itu enggak. Karena biasanya kan gini, diputerin terus kalian langsung jawab, diputerin bacaannya, kemudian dikasih pertanyaan terus kalian jawab. Itu biasanya nggak akan susah, asalkan kalian tahu triknya. Dan kali ini gue pengen nyampain beberapa tips dan trik yang bisa kalian gunakan untuk naikin skor TOEFL kalian, sehingga kalian bisa gunakan skor TOEFL kalian itu untuk daftar S2 misalnya, untuk daftar beasiswa, atau kalian pengen lanjut ke pendidikan yang profesi misalnya, atau misalnya kalian pengen daftar di PNS atau di swasta atau dimanapun. Jadi buat kalian yang tertarik dengan video ini, tonton video ini sampai habis. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe, kemudian klik tombol lonceng agar setiap ada video-video baru, kalian langsung dapat pemberitahuan, jadi nggak akan ketinggalan. Nah, tips pertama yang bisa kalian lakukan adalah rajin mendengarkan berita bahasa Inggris. Nah, jadi ini sebenarnya terkesan sepele ya, mendengarkan berita bahasa Inggris. Tapi kalian tahu nggak sih, kalau berita bahasa Inggris yang biasanya ada di Indonesia itu rata-rata kan berita-berita dari kantor berita yang ada di Amerika kan. Dan untuk tes TOEFL pun biasanya native speaker-nya itu adalah orang-orang yang menggunakan aksen Amerika. Sehingga ketika kalian sudah terbiasa mendengarkan berita-berita berbahasa Inggris yang khususnya dari Amerika, itu akan lebih memudahkan kalian ketika menjawab pertanyaan pada saat sesi listening itu. Nah, apa sih misalnya kantor berita yang direkomendasikan untuk bisa melatih listening kalian sehingga bisa naikin nilai TOEFL? Nah, ini ada beberapa kantor berita yang direkomendasikan, khususnya kantor berita dari Amerika ya, karena memang tes TOEFL sendiri kan pakai aksen Amerika. Nah, yang pertama kantor berita yang direkomendasikan itu adalah CNN, yang kedua adalah BBC. Jadi dua kantor berita itu yang kemungkinannya paling dekat dengan cara omong,
atau topik-topiknya itu hampir mirip dengan apa yang akan diujikan di saat tes TOEFL itu nanti. Nah, buat nonton berita CNN atau BBC itu di mana sih? Nah, jawabannya gampang banget. Kalian bisa tonton langsung di TV. Kalau misalnya kalian ada TV berbayar, itu biasanya ada channel BBC atau CNN itu kan. Atau mungkin kalau yang pakai channel yang lain pun, kalau dari Amerika juga bisa aja gitu kan, lumayan banyak gitu. Cuman diusahakan yang kantornya berada di Amerika, karena kalau misalnya kalian ambil kantor berita berbahasa Inggris tapi misalnya dari Prancis misalnya, itu mungkin secara aksen ataupun konten-kontennya akan sedikit berbeda dengan yang kalau misalnya kalian langsung ambil dari kantor berita yang ada di Amerika. Kalau misalnya kalian ngambil atau dengerin berita dari kantor berita dari Inggris atau Australia, gimana? Ya nggak apa-apa juga. Cuman kalian mesti tahu aksen Amerika itu kan agak berbeda ya, berbeda dengan yang Inggris, berbeda juga dengan Australia. Sehingga kalau misalnya kalian sering mendengarnya yang Inggris ataupun yang Australia, mungkin akan ada sedikit beda dengan tes yang akan diujikan di listening TOEFL itu kan. Karena di sesi listening itu seperti yang gue bilang tadi, itu lebih banyak menggunakan aksen-aksen Amerika gitu. Jadi lebih bagus kalian sering dengar berita yang di CNN atau BBC ataupun kantor berita lain yang ada di Amerika. Nah, cuman ada lagi yang nanya, kalau misal langsung dengar berita yang di CNN atau BBC itu kan rata-rata omongannya kenceng gitu kan, ritmenya cepet gitu, sehingga belum sempat kita mengartikan satu kalimat itu dia udah ngomong kalimat selanjutnya, sehingga kalian nggak dapat apa-apa. Nah, caranya itu adalah bisa juga kalian menggunakan sebuah tools atau sebuah website yang ini memang dikhususkan untuk melatih listening kalian. Nah, ini juga udah direkomendasiin, udah hampir banyak lembaga yang merekomendasikan untuk bisa melatih listening kalian, yaitu website VOA Learning English. Nah, jadi di VOA Learning English ini dia menyediakan banyak sekali contoh percakapan bahasa Inggris mulai dari level basic, intermediate sampai dengan advance. Dan di sana enaknya juga kalian bisa lihat langsung teksnya gitu. I grew up in a town in Arkansas smaller than the exposed part of this stage. And I was small and strange because I stopped talking from the time I was 7.5 until I was 12.5. The cadence is unmistakable. It only takes a few words to know when you're listening to the voice of Maya Angelou. Jadi, misalnya gini, kalian bisa lihat atau dengar percakapan ya. Kemudian kalian coba tes, kalian catat tanpa melihat contekan apapun. Nah, habis itu baru kalian cocokin dengan teks jawaban yang mereka kasih di bawah gitu. Jadi biasanya habis videonya, di bawah video itu ada langsung teks bacaan yang sama persis dengan apa yang diomongin pada saat video itu disampaikan gitu. Sehingga kalian bisa cross check, oh ada bagian yang gue sudah bisa, ada bagian yang gue belum bisa gitu. Nah, selain VOA Learning English, itu ada satu lagi BBC Learning English. Jadi itu sama aja ya, dia ngasihin banyak sekali contoh video mulai dari video listening yang basic, intermediate sampai yang advance. Jadi kalian bisa coba itu, dan gue yakin ini akan bantu banget dan ngelatih listening kalian. Nah, kemudian tips yang kedua yaitu kalian harus sering dengarkan podcast berbahasa Inggris. Nah, jadi sekarang kan kalian juga mungkin udah sering ya dengar podcast yang ada di Indonesia, podcastnya siapa misalnya yang sering kalian dengar, itu kan berbahasa Indonesia. Nah, sekarang gimana sih caranya buat ningkatin listening kalian secara lebih berkelanjutan kayak gitu. Kalau misalnya kita ngomong tadi pakai BBC Learning English atau pakai VOA, itu kan dia percakapan misalnya 5 menit, 10 menit. Tapi kalau misalnya di dalam podcast itu kan bisa panjang, bisa 1 jam, 2 jam. Dan itu sebenarnya lebih membuat kalian jadi semakin familiar. Jadi misalnya gini nih, kalian lagi masak atau lagi ngapain kayak di dapur misalnya, atau sambil ngerjain tugas, itu kalian coba setel aja podcast berbahasa Inggris. Itu kan dia akan muter misalnya berapa, 2 jam, 3 jam. Iya udah, itu nanti kalian dengerin, sambil dengerin kalian catat kata-kata apa aja yang misalnya kalian nggak paham, atau kalian
mencoba mensarikan apa inti dari yang mereka bicarakan. Itu akan membuat kalian menjadi lebih familiar dengan percakapan bahasa Inggris. Dan sama dengan berita berbahasa Inggris tadi, podcast berbahasa Inggrisnya ini usahakan yang podcast dari Amerika Utara ya, dari Amerika atau misal dari Kanada gitu, karena mempertimbangkan mempertimbangkan aksen dari si orang-orang yang dari Amerika Utara ini, yang notabene itu mirip dengan aksen dari sesi listening ada di TOEFL gitu. Nah, kemudian channelnya apa aja sih? Kalau misalnya kalian nanyain channelnya apa aja yang channel podcast yang paling bagus untuk bisa belajar bahasa Inggris, nah ini ada beberapa channelnya, gue udah tulis di description, kalian bisa langsung cek aja. Nanti kalian bisa langsung klik dan kalian bisa pilih, ada sekitar 15 ya, sekitar 15-an link podcast yang bisa kalian explore. Nah, kemudian yang tips yang ketiga adalah kalian coba pahami aksen bahasa Inggris yang lain gitu. Nah, kalau misal gue bilang tadi lebih banyak pakai aksen bahasa Inggris yang North America atau yang Amerika Utara, itu kalian coba juga sesekali itu buat pahami juga aksen-aksen yang di Inggris ataupun Australia atau New Zealand gitu. Karena dari misalnya 10 soal misalnya ada 10 percakapan yang disampaikan di dalam TOEFL, bisa jadi ada satu orang di dalam percakapan itu yang menggunakan aksen di luar aksen Amerika Utara gitu. Biasanya kalau aksen Inggris itu kan dia kayak lebih apa istilahnya, kalau di bahasa kita tuh kayak lebih cengkoknya lebih mengayun gitu ya. Jadi ada beberapa kata yang menjadi agak kurang jelas gitu apa yang disebutin kalau misalnya mereka pakai aksen Inggris ataupun aksen Australia. Nah, itu kalian coba familiarin juga, coba dengerin sesekali gitu. Tapi ya nggak usah terlalu banyak banget, tapi coba memfamiliarkan diri kalian, memfamiliarkan kuping kalian gitu buat dengerin aksen-aksen di luar aksen Amerika Utara. Perhatikan benar-benar klip yang diputar ulang. Nah, ini ada beberapa tempat tes. Beberapa tempat tes itu mereka yang memberikan pengulangan bacaan gitu, pengulangan teks. Misalnya gini, ada percakapan tentang dua orang yang ada di apotek misalnya. Itu ada beberapa tempat tes itu mereka mengulang. Jadi misalnya udah diputerin sekali, habis itu dia puterin sekali lagi. Jadi 2 kali. Nah, pada saat kalian diputerin yang kedua kalinya, itu kalian harus perhatiin benar-benar, khususnya di bagian poin-poin yang kalian nggak nangkep di pemutaran yang pertama gitu. Sehingga pas kalian denger, jadi kalian dapat poinnya langsung kalian catat gitu. Ya, itu caranya sehingga itu akan lebih mempertajam dan lebih memperbanyak informasi yang bisa kalian tangkap dari saat kalian tes listening itu. Itu untuk persiapannya. Sedangkan kalau misalnya pada saat ujiannya, apa aja sih yang harus kalian lakukan biar hasilnya bisa lebih maksimal. Nah, ini sebenarnya udah pernah juga gue bahas di video gue yang ini, tapi sekarang gue pengen ulang lagi. Sebenarnya kalau saat ujian itu apa aja sih yang harus dilakuin supaya materi yang disampaikan pada saat sesi listening itu bisa kalian tangkap semua. Nah, yang pertama adalah kalian harus siapkan kertas dulu. Biasanya pada saat tes itu akan disediakan kertas. Cuman kalau misalnya kalian nggak dikasih, kalian coba minta kepada si pengawasnya itu minta dikasih kertas gitu, atau minta izin ke dia buat gunain kertas yang kalian punya. Jadi dari situ pakai kertas itu kalian bisa bisa nangkep apapun poin-poin yang disampaikan pada saat listening itu diputar gitu. Jadi kalau misalnya kalian dapat informasi apa, atau misalnya kalian menemukan satu kosakata, ya udah langsung dicatat di situ. Sehingga pada saat sudah ditanyakan, muncul pertanyaan, bisa kan gini, diputerin misalnya satu percakapan, kemudian kalian disuruh jawab pertanyaan 1-5. Ya udah, pada saat pertanyaan disampaikan, kalian bisa langsung lihat contekan yang kalian tulis di kertas itu tadi. Kedua, posisiin kuping kalian itu tepat di tempat mana suara itu paling jelas terdengar. Itu setiap orang beda-beda ya. Cuman kalau gue seperti ini, misalnya bunyi speakernya ada di ujung sana, gue dengar pada saat gue lurus seperti ini, itu kayak gak terlalu jelas gitu kata-katanya. Kadang-kadang kalimat yang pertama itu dia kedengaran jelas, cuman pada saat akhir-akhir itu kelihatan agak sengau atau misalnya kurang clear gitu ya. Nah, gue biasanya kayak miring gitu ke samping dan gue coba giniin kuping. Itu kelihatan membuat
bunyi ataupun yang rekaman yang diputar tadi itu terdengar lebih jelas. Jadi gue kayak gini. Nah habis itu pas sudah dengar itu berarti kalian harus konsentrasi, baru catat informasi apa aja yang kalian dapetin pada saat video itu berlangsung. Jadi adalah kalian jangan sampai ragu-ragu. Ragu-ragu di sini maksudnya gini, misalnya kalian udah dapat satu poin nih, oh ini nih jawabannya, jangan kalian mikirin lagi, oh jangan-jangan jawabannya di poin D atau poin E misalnya, jangan kayak gitu, karena di dalam TOEFL yang sesi listening itu kan nggak ada waktu tunggu kan. Kalau misalnya kalian udah jawab C misalnya, itu kan dia udah langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya gitu. Jadi kalau misalnya kalian masih memikirkan yang jawaban yang ini, itu otomatis misalnya bacaan atau pertanyaan yang disampaikan di dalam sesi itu nggak akan kedengeran gitu. Jadi misalnya kalian lagi ngerjain nomor 4 nih, terus kalian masih mikirin lagi nomor 4 ini sebenarnya yang benar yang mana sih? Ternyata yang pertanyaan yang kelima lagi diputar, dan itu kalian jadi ngeblank, akhirnya ya nggak bisa jawab gitu. Jadi jangan ragu-ragu, intinya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian udah dapet poin ini, udah langsung jawab itu aja. Ini pada saat kalian lagi berlatih, kuping kalian itu usahain jangan menggunakan headset. Karena gini, pada saat kalian tes TOEFL itu sendiri, itu kan biasanya mereka pakai speaker kan, karena speakernya bagus, dan sial-sialnya itu mereka pakai speaker yang kelasnya itu kayak kelas radio gitu, yang benar-benar gak jelas, sember gitu ya bunyi suaranya, sehingga kadang yang diomongin itu menjadi apa yang diomongin yang sampai ke kuping kalian juga beda gitu. Jadi kayak ada distorsi gitu. Nah jadi caranya adalah kalian harus mencoba membiasakan diri untuk mendengar sumber suara yang bukan dari headset. Karena biasanya kalau dari headsetnya lebih jelas kan. Nah caranya adalah kalian pada saat berlatih di rumah itu coba sambungin speaker kalian itu menggunakan speaker biasa, speaker aktif, atau misalnya kalian langsung aja putar itu pakai speaker yang ada di laptop. Itu sama aja gitu. Jadi itu kan bunyinya nggak akan terlalu nggak sejelas yang kalian menggunakan headset kan. Sehingga kalau misalnya kalian udah membiasakan diri seperti itu, pada saat kalian menghadapi ujian itu akan lebih gampang untuk mendengarkan pertanyaan ataupun teks yang dibacakan pada saat tes listening itu berlangsung kayak gitu. Oke, jadi mungkin itu ya tips dari gua kalau misalnya kalian pengen meningkatkan nilai TOEFL kalian khususnya di bagian listening. Dan kalau misalnya kalian punya tips yang lain, kalian silahkan langsung aja komen di bawah, ataupun kalian punya pertanyaan-pertanyaan lain seputar listening ataupun seputar apapun, kalian bisa juga komen di bawah. Dan kalau misalnya kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, comment, and share, dan see you next time. Have a nice day. Bye bye.